Mie ini sempat menjadi nomor satu pada masanya, lalu tergeserkan posisinya dengan mie merek lain gitu. Dan produk ini adalah salah satu mie pertama dan pelopor mie instan di Indonesia. Supermie, produk yang sangat populer di masanya. Hanya di Urean Cerita. Supermie adalah merek mie instan pertama di Indonesia yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, cikal bakal berdirinya Supermie di Indonesia sebenarnya terinspirasi dari mie instan asal Jepang yang telah lebih dahulu diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Momofuku Ando, seorang pengusaha Jepang kelahiran Taiwan yang memperkenalkan produk mie instan pertamanya yang diberi nama Chicken Ramen gitu. Mie instan itu kemudian menjadi sangat populer di Jepang, bahkan meluas hingga ke Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, produk Supermie ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1969 oleh PT 51 Sankyo Industri Pangan. Di Indonesia, sebutan Supermie ini juga umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan gitu cuy. Jadi semua mie instan pada saat itu ya sebutannya ya Supermie gitu. Nah, Supermie pertama kali muncul di Indonesia dengan diproduksi oleh PT 51 Sankyo Industri Pangan yang merupakan perusahaan patungan antara Jepang dan Indonesia. Sedikit info aja nih, perusahaan patungan atau joint venture adalah sebuah kesatuan perusahaan atau korporasi yang dibentuk antara dua pihak atau lebih gitu, yang tujuannya itu sama cuy, menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau proyek secara bersama-sama. Nah, Sankyo dimiliki 90% oleh Sankyo Shokuhin Kakka dan 10% dipegang oleh dua orang Indonesia. Nah, arti kakak sendiri itu Kabushiki Gaisha atau Kabushiki Kaisa, biasanya disingkat kakak gitu. Ini merupakan jenis perusahaan yang dijelaskan dalam undang-undang perusahaan di Jepang. Biasanya diterjemahkan sebagai perusahaan saham-saham gitu. Nah, dua orang Indonesia itu bernama Eka Wijaya Mois dan Sarif Adil Sagala lewat PT 51 Jakarta. Perusahaan itu didirikan pada 12 Februari 1969 dan sebelumnya sudah mendapat izin untuk mendirikan pabriknya pada 28 Desember 1968 dengan investasi $400.000 selama setahun. Tahun 68 kira-kira $1 itu Rp378 gitu. Kalau di total ya berarti 400.000 kali Rp378, kira-kira 150 juta. Banyak banget gitu. Pabrik PT 51 Sankyo yang kapasitas produksinya 50.000 bungkus per hari akhirnya diresmikan pada tanggal 16 Juli 1969 oleh pihak Departemen Perindustrian di Cijantung, Jakarta Timur. Produknya menggunakan nama Supermie, diambil dari produk mie instan impor Jepang yang pada saat itu memang dikenal di masyarakat dengan nama yang sama gitu. Sempat ada perusahaan lain bernama PT Fuji Agung yang memproduksi mie merek yang sama gitu, pakai nama Supermie. Namun kemudian PT 51 Sankyo berhasil memenangkan hak merek Supermie. Sejak tahun 1970, PT 51 Sankyo mulai mengekspor produknya ke luar negeri dan kemudian pada tahun 1972 mendapat saingan baru cuy, yaitu Indomie. Kantor pusatnya awalnya di Jalan Toko 3 nomor 51 Jakarta. Supermie akhirnya memperkenalkan produk mie instan pertamanya dengan menghadirkan Supermie rasa kaldu ayam pada tahun 1976. Nah, menariknya mie ini itu langsung menjadi favorit di kalangan masyarakat Indonesia gitu pada awal kemunculannya. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menyebutnya mie instan merek lain dengan sebutan Supermie, karena memang ketika itu mie Supermie itu benar-benar menguasai pasar mie instan di Indonesia cuy. Jadi kalian kalau beli mie ya nyebutnya Supermie gitu, meskipun itu merek lain.
Seiring berjalannya waktu, dari pabriknya yang ada di Cijantung, kemudian juga dibangun pabrik baru di Tangerang. Kepemilikan sahamnya juga sudah berubah cuy. Jadi 65% dipegang oleh Syarif Adil dan 25% Eka Wijaya dan 15% dipegang oleh Sankyo Sokuhin. Sehingga statusnya berganti dari penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Nama perusahaannya juga berubah cuy, yang awalnya PT 5 Sankyo dan berganti menjadi PT Supermi Indonesia sejak tahun 1977. Pada tahun 1986, pabrik Supermi ini mengalami masalah internal cuy, sehingga akhirnya dijual ke pesaingnya yaitu PT Indofood International Corporation. Seiring berjalannya waktu, kendali atas PT Indofood beralih sepenuhnya ke tangan Salim Group. Nah, PT Supermi Indonesia mulai tahun 1989 berganti nama menjadi PT Lambang Insan Makmur. Pabriknya di Cijantung dijadikan pabrik Sarimi dan Supermi, sedangkan di Tangerang itu untuk Indomie. Keadaan ini tetap bertahan hingga 1994 ketika PT Lambang Insan yang diperkirakan memiliki 250 karyawan dan digabungkan dengan sejumlah bisnis Salim lainnya, termasuk pabrik Indomie, PT Sanmaru, pabrik Sarimi, dan PT Sarimi Asli Jaya ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memproduksi mie instan hingga tahun 2009. Nah, pada tahun 2009, produksi Supermi ini dan merek mie instan Indofood lainnya dialihkan ke anak perusahaannya, yaitu di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk hingga saat ini. Di bawah Indofood, Supermi ini kemudian memperluas pemasarannya bahkan sampai pasar ekspor. Supermi pun mulai mengeluarkan banyak varian, baik kuah maupun goreng, bahkan menjadi alat untuk menghadang mie sedap pada tahun 2004 dengan meluncurnya produk Supermi sedap. Persaingan semakin ketat cuy, ya meskipun Supermi, Sarimi, dan Indomie itu sama saja, cuma beda di anak perusahaannya, lalu akhirnya dijadiin satu sama Salim Group. Promosi dan pemasaran pada tahun 1980 sampai 1990-an, Supermi mengklaim menjadi nomor 2 di Indonesia pada waktu itu dan menempatkan Sarimi pada urutan ketiga. Pada tahun 1996, Supermi menggandeng Ira Maya kembali menjadi bintang iklan Supermi setelah sukses pada tahun 1976. Saya tetap suka Supermi. Pemasaran ini terbukti berhasil. Iklan Supermi menampilkan Ira Maya selama 20 tahun ternyata benar-benar memastikan Supermi berada pada urutan kedua di antara Indomie dan Sarimi. Nah, di tahun 2000-an Supermi turun peringkat cuy karena mie sedap keluaran Wings hingga menggeser Supermi di peringkat ketiga dan mie sedap di peringkat kedua pemasaran Indonesia. Gimana permian? Kalian suka mie instan apa nih? Kalau aku sih ya Indomie dong. Memang nggak ada obat sih, tapi ya jangan sering-sering makan mie ya cuy ya. Ya kata Detik Health nggak baik juga untuk kesehatan gitu. Jika ada kata ataupun gambar yang tidak mengenakan, kami mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada manusia yang sempurna. Sekian dulu untuk uraian hari ini dan sampai jumpa.